FIFA mendenda PSSI akibat tindakan supporter yang dinilai diskriminatif saat skuad Garuda bertemu Bahrain 25 Maret lalu. PSSI dijatuhi sanksi denda 400 juta rupiah hingga pengurangan jumlah penonton. Lalu bagaimana semua pihak, baik PSSI maupun supporter timnas menghentikan tindakan diskriminatif ini? Kami bahas bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Selamat malam Mas Indro. Selamat malam, Mbak. Mas Indro, tentu kita semua menyesalkan ya apa yang sudah terjadi sehingga berujung sanksi dari FIFA. Sebenarnya apa sih Mas Indro sulitnya untuk mengelola supporter pada saat pertandingan itu kalau yang Mas Indro lihat? Iya, sebenarnya kita sudah mempunyai undang-undang keolahragaan yang di dalamnya juga sudah ada menyangkut tentang supporter ya. Namun sampai saat ini belum ada aturan turunan yang dibuat di bawahnya agar bisa memaksa seluruh stakeholder sepak bola Indonesia untuk melakukan edukasi terhadap supporter. Ya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Bagaimana agar supporter kita lebih eh, apa, berbuat lebih baik dan juga menghilangkan hate speech dan lain-lain, ini tidak dilakukan baik oleh pemerintah, PSSI ataupun stakeholder Ya, sepak bola ini secara keseluruhan. Sementara kalau mengandalkan komunitas seperti kami ini, kan kami memiliki keterbatasan ya. betul. Kami tidak memiliki pendanaan, lalu juga mengenai SDM. Nah, makanya seluruh stakeholder ini harus memiliki kemauan bersama untuk melakukan edukasi. Nah, ini aturan turunan dari undang-undang eh, keolahragaan ini harus segera dibuat oleh pemerintah agar bisa memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi hingga ke akar rumput supporter, Mbak. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat? Karena kalau membuat aturan kan butuh birokrasi yang cukup panjang. Tapi dalam waktu dekat kita punya sejumlah pertandingan penting. Apa yang bisa dilakukan, Mas Indro, untuk satu tata kelola dalam sisi edukasi, berikutnya juga untuk mengawasi di lapangan, jangan sampai ada kecolongan lagi. Iya, kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini adalah harus dibuat sistem yang benar-benar baik. Misalnya satu tiket untuk satu bangku dan itu harus ditempati atau diduduki oleh orang yang sesuai ya, seperti kita Oh, menonton di bioskop gitu ya. iya. Jadi suatu waktu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini kita tahu asalnya dari mana, siapa yang bertanggung jawab pada tempat duduk di situ. Nah, ini Hmm. yang harusnya segera dilakukan karena selama ini kalau kami pengalaman kami di stadion, oke, sekarang sudah ada pemisahan VIP timur, VIP barat, lalu juga belakang gawang gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam zona tersebut, kita boleh bebas duduk dimanapun. Nah, ini Oh, ya. yang akhirnya susah juga eee, untuk menertibkan supporter. Eh, Juga steward-steward kita gitu ya, steward-steward itu mesti diajari edukasi dan juga bagaimana steward kita memandang ke supporter, jangan memperhatikan pertandingan. Nah, ini hmm. yang membedakan steward-steward kita dengan misalnya steward di Inggris ataupun Hmm. di tempat-tempat lain di Eropa gitu yang sudah begitu rapih, dan juga penjualan tiketnya eh, satu musim gitu ya, walaupun itu pada hari itu dia jual ke tempat lain, tapi dia bertanggung jawab untuk menjual ke orang yang benar-benar bisa menggunakan tiket tersebut dengan baik dan tidak membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, kalau sekarang misalnya Mas Indro lihat, ya by aplikasi tapi tidak tiket by name gitu ya. Jadi tidak satu tiket Iya, dengan orang yang sama. Itu jadi celah sehingga banyak supporter yang datang itu tidak sesuai dengan siapa yang membeli tiketnya ya, Mas Indro ya. iya, tempat duduknya juga tidak sesuai gitu ya. Hmm. Bagaimana harusnya kan ketika saya beberapa kali beli tiket timnas gitu, ketika masuk ke zona tempat duduknya kita bisa memilih bebas gitu, secara bebas kita duduk dimanapun gitu. Nah, ini Oh, yang harusnya tidak terjadi ya. Jadi harusnya benar-benar seperti kita nonton di bioskop,
tempat duduk kita adalah Di mana begitu ya? di mana Kursinya kita yang mana? dudukin gitu. Kayak nonton Betul. konser gitu ya Mas ya? Di mana duduknya ya di situ duduknya ya? Iya, betul, seharusnya seperti itu gitu, Mbak. Nah, yang punya kewenangan itu siapa sih sebenarnya, Mas Indro? Apakah PSSI, Kemenpora, atau siapa? Kalau bicara soal membenahi soal tiketing misalnya. Kalau tiketing otomatis PSSI karena kan panitianya itu berada di PSSI. lingkungan PSSI ya. Ini yang Iya. PSSI harus memperbaiki masalah tiketing tersebut gitu. Jangan sampai terjadi berubah-ubah sehingga kalau tuh ada sesuatu hal yang tidak diinginkan sulit menempatkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di tempat duduk tersebut. Nah ini sebenarnya yang bertanggung jawab tentunya adalah karena kepanitiaannya di bawah PSSI, ya ini PSSI kalau masalah tiketing. Tapi kalau masalah edukasi selanjutnya, ini pemerintah ya dalam hal ini misalnya Kementerian Olahraga gitu ya, Pemuda dan Olahraga, Menpora, ini harus bisa membuat aturan-aturan turunan dari undang-undang keolahragaan yang telah kami perjuangkan juga gitu ya. Akhirnya goal adanya supporter di dalam undang-undang tersebut. Kami telah bertemu dengan Komisi 10, lalu ketemu dengan Kemenpora saat itu, lalu sampai ke Wapres Pak Ma'ruf Amin dulu kita bertemu ya untuk menyampaikan hal itu dan akhirnya goal. Nah ini yang aturan turunan yang belum ada untuk edukasinya ini. Itu yang saya pikir harus dilakukan karena untuk menjangkau ini ya arus bawah dari supporter, Mbak. Nah, kalau kita lihat kan supporter di Inggris misalnya hooligan, itu seringkali juga yang jadi ketar-ketir apakah tertib atau tidaknya di lapangan karena ada kasus vandalisme dan lain-lain. Nah, tapi kan pada praktiknya itu bisa diatasi. Nah, apa sebenarnya yang masih bisa kita kejar dalam waktu dekat ini? Karena kalau tadi kan aturan itu baik sekali, tapi dalam waktu dekat kayaknya susah begitu. Apalagi misalnya, atau misalnya sanksi tegas saja, Mas. Kalau ada chant-chant atau ada yel-yel yang cenderung ke rasisme dan sebagainya, itu harusnya bisa ditindak tegas di lapangan, kerjasama dengan penegak hukum yang ada di sana misalnya, atau aparat keamanan gitu. Iya, dengan steward yang ada di situ dan benar-benar memperhatikan tingkah laku supporter, ini kan juga bisa harusnya menertibkan supporter itu sendiri ya, ketika dia mulai melakukan chant-chant yang hate speech ataupun rasisme, ini kan juga langsung bisa ditegur oleh steward yang langsung menghadap ke supporter ya. Jangan sampai supporter itu malah asik juga mengikuti pertandingan gitu. Nah kejadian selama ini kan banyak kecolongan-kecolongan seperti ketika saat itu waktu dulu kita menghadapi Malaysia sampai penonton berada di depan supporter Malaysia. Ini kan berbahaya gitu ya, apalagi sampai kejadian melakukan tindakan fisik. Demikian juga dengan ketika di luar gitu, bagaimana keamanan juga memperhatikan jangan sampai kejadian ketika mau bus timnas Thailand ini ditimbuki oleh beberapa oknum supporter. Jadi ada antisipasi eskalasinya gitu ya, masih ada misalnya aparat keamanan kapan harus turun, tadi steward dulu aparat keamanan, baru kalau misalnya ada tindakan yang menuju ke kriminalisme ya itu bisa kriminalitas itu bisa turun penegak hukum misalnya, seperti itu ya, harus jelas layernya ya Mas Indro. Tapi yang jelas dan kita tunggu keseriusan PSSI untuk membenahi ini karena tata kelola supporter, apalagi untuk melawan diskriminasi jadi pegangan untuk kita dalam pembenahan sepak bola yang ternyata sampai sekarang masih terjadi. Jangan sampai sanksi ini justru merugikan timnas di panggung-panggung yang sedang kita kejar termasuk Piala Dunia ini ya Mas Indro. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia.